berdasarkan undang-undang di konstitusi itu juga bisa dikatakan kalau Indonesia merupakan negara yang welfare state gitu. Dampak-dampak yang diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19 salah satunya itu berada di sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan juga maupun politik. Positifnya bisa negara Indonesia bisa bersaing dalam pasar bebas khususnya di Asia. Tapi kalau dilihat dari segi kemanusiaan ya, apalagi warga negara kita yang masih banyak pengangguran, warga negara kita saja masih banyak pengangguran, kenapa merekrut tenaga kerja asing begitu ya, mungkin pertanyaan dari teman. Artinya apakah efeknya itu COVID akhirnya ke Indonesia itu secara drastis? Apakah hanya faktornya cuma pemerintah itu merasa tidak masuk ke Indonesia ya, pasti nggak masuk nih, tapi pada akhirnya masuk, ya kan? Apakah hanya faktor karena kesepelean pemerintah yang berpikiran hanya seperti itu, apa faktor lain? Lebih masuk waktu COVID-19 pertama masuk ke Indonesia, karena waktu itu saya rasakan juga kalau banyak juga warga negara yang masih menolak memakai protokol kesehatan. Tadi saya sempat baca di blognya Menteri Keuangan, mengapa dari pemerintah itu dia melaksanakan penekanan seperti PSBB, WFH, PPKM dari awal saja, ya kan? Pertama, karena dari Menteri Keuangan tersebut sudah menilai di awal-awal itu meskipun adanya wabah pandemi COVID-19, negara Indonesia itu tetap memiliki pendapatan negara atau pemasukan negara yang cukup. Di saat mungkin udah minimal dananya kok malah jadi muncul kayak PSBB urusan PSBB. Mungkin bisa dijelasin ininya juga masuk di mengenai apa sih alibinya pemerintah ketika menerapkan kebijakan PSBB ataupun PPKM darurat, akan tetapi masih ada bantuan sosial yang terus diberikan loh. Semisal per keluarga ini BPUM, katakan BPUM untuk UMKM ya, untuk UMKM setiap bulannya diberikan, akan tetapi diberlakukan PSBB, PPKM darurat, dia ingin memutus rantai ekonominya saat itu tetap berlakukan jam kerja, karena itu kan dari pagi jam 9 sampai jam 5 sore, itu kan nggak cukup ya untuk mencari nafkah, tapi tetap diberikan itu, berikan bansos, tapi nggak boleh kerja di luar. Itu juga alibi pemerintah itu sebenarnya apa? Itu bisa digambarkan di Mas. Kalau misalnya masalah seperti itu kembali lagi yang saya tadi sampaikan ya Mas, kalau penerapan PSBB lalu ada PPKM ya itu memang salah satu solusi kebijakan yang bisa diberikan oleh pemerintah kita. Sedangkan kalau kita lihat di negara lain itu kan bentuknya lockdown secara total ya, seperti halnya di Australia, di negara-negara maju seperti Australia dan lain sebagainya, itu menerapkan suatu lockdown secara total. Jadi warga negara tidak boleh keluar di rumah, entah itu sekedar mencari nafkah pun memang tidak boleh. Tapi di sisi lain pemerintah sudah menyiapkan bantuan untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari warga sekitar gitu. Nah, beda halnya di negeri kita yang kemarin terjadi kan seperti ini. Jadi pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan, contohnya PPKM itu yang kemarin, tapi di sisi lain warga negara yang sedang mencari nafkah itu terkena dampaknya begitu, seperti UMKM dan lain sebagainya. Ini terkena dampaknya, apalagi dampak dari represif aparat ya, sikap aparat yang terlalu arogan itu memang salah satu dampak dari PPKM. Nah, lalu terkait dengan bantuan dari pemerintah pun memang sangat jarang begitu. Kalau misalnya ada itu juga bantuan-bantuan yang seperti PLKH dan lain sebagainya itu tidak mencakup keseluruhan jaminan bagi warga negara Indonesia. PKH. Namanya Pak Sugeng. Kira itu nyambung pertanyaannya Mbak Mary ya. Ini untuk bacain aja ya. Ini langsung dari Menteri Keuangannya sesuai tadi yang dibaca. Ini Menteri Keuangan menjelaskan pendapatan negara pada bulan Maret 2020 sampai dengan Juni 2020 tumbuh positif, meskipun kemudian pemerintah waspada terhadap dampak pandemi di bulan mendatang, mengingat wabah ini baru mulai meluas di Indonesia pada minggu kedua Maret 2020. Untuk
Indonesia kita lihat waktu itu baru ada untuk Indonesia kita lihat sudah ada 5.516 kasus baru COVID-19 sesuai data kemarin dan masih terkonsentrasi mayoritas ada di daerah khusus ibu kota DKI Jakarta. Jakarta. Ini yang menyebabkan bahwa DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur serta Banten adalah tempat terbesar dari penularan positif dari kasus COVID-19, jelas Menkeu. Menkeu juga menambahkan bahwa Pulau Jawa adalah pulau yang memberikan kontribusi sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Lebih dari 57% ini nanti akan mempengaruhi cukup besar dari sisi prospek ekonomi dan kegiatan dari ekonomi masyarakat. Intinya, Nah, yang pertama itu apa ya? Mengapa pemerintah tidak menggalakkan kebijakan seperti PSBB, PPKM di awal? Karena pertama dari Menteri Keuangan itu masih melihat bahwa perekonomian kita tuh di awal-awal COVID itu masih baik meskipun adanya wabah, tapi ekonomi belum terlihat adanya kemunduran atau apa ya? Adanya kemunduran di sektor ekonomi gitu loh ya, belum terlihat sekali adanya kemunduran di sektor ekonomi. Maka dari itu pemerintah belum menggalakkan adanya kebijakan-kebijakan yang menekan seperti ini gitu. Tetapi setelah adanya kasus COVID yang masuk, itu kan yang pertama kan dari DKI Jakarta dulu. Nah, di DKI Jakarta dulu. Setelah dari DKI Jakarta ternyata virus itu menyebar lagi ke daerah lain seperti ke Provinsi Jawa Barat maupun Jawa Timur. Nah, dari sini sedangkan dari Pulau Jawa itu kan mendominasi sektor perekonomian di Indonesia ya kan. Itu tadi yang dijelaskan hampir 57%. Nah, dari adanya COVID itu yang kasus itu lalu meluas. Nah, lalu di sini terlihat adanya kemunduran dari ekonomi, sektor ekonomi di sini mulai mundur. Nah, dari situ kan pemerintah mulai ya menggalakkan beberapa kebijakan kan yang menekan, seperti yang pertama kan ada lockdown. Meskipun lockdownnya itu kita tidak seperti di negara-negara lain ya kan, lockdown tapi masih adanya mobilitas gitulah, masih ada tidak terlalu ketat gitulah ya. Terus lanjut lagi kan ke normal, terus dilanjut lagi ke WFH gitu, PSBB, PPKM gitu. Itu awal mulanya itu karena dilihat masuknya kasus COVID pertama di Jakarta, lalu meluas ke provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Timur dan lainnya, yang terutama di Pulau Jawa. Sedangkan di Pulau Jawa itu mendominasi perekonomian Indonesia. Nah, dari situ kan mulai kerasa adanya kemunduran gitu kan, adanya dampak dari wabah COVID di sektor ekonomi itu terlihat banget. Dari situ mulai menggalakkan kebijakan-kebijakan yang seperti ini gitu. Terus berarti sangat telat sekali ya. iya. Ketika tadi data yang Mbak Amal ceritakan pada akhir tahun 2019, terus kemudian awal tahun 2020, itu kan data yang COVID itu kan yang terkena kan udah banyak sekali ya. Kemudian baru memberikan peraturan seperti ini tuh di pertengahan tahun, dan pertengahan tahun pun pemerintah masih beranggapan bahwa ekonomi itu nggak turun, masih berpikiran positif akan melaju gitu. Ya, di samping itu juga Kementerian Keuangan itu bilang bahwa pendapatan negara itu masih mampu tumbuh positif gitu dari akhir triwulan 1. Namun dengan adanya tadi yang pertama dibilang itu adanya kasus COVID itu yang pertama dari DKI Jakarta terus meluas ke provinsi lain yang di Pulau Jawa, dari situ pemerintah melakukan kebijakan yang menekan seperti ini. Dan dari situ ternyata dari kebijakan yang ditekan seperti ini kan kayak WFH, PPKM, PSBB itu kan ditekan banget ya, kayak mobilitas masyarakat kan berkurang gitu kan, ditekan banget. Karena dari situ mulai terasa ternyata dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah belum bisa melakukan yang terbaik, kayak PSBB. Dengan adanya PSBB pelayanan publik pemerintah terhambat, semua pelayanan publik dari pemerintah juga masih kurang karena saat PSBB itu benar-benar pelayanan itu benar-benar ditutup. Dari pemerintah juga tidak melakukan terobosan baru bahwa pelayanan tutup, tapi mungkin dari beberapa bidang kayak misalkan pelayanan apa masih bisa dilayani secara online gitu. Masyarakat waktu itu belum melakukan seperti itu. Jadi begitu PSBB ya udah tutup, tetap mati gitu kan. Nah, itu mulai terasa dan masyarakat mulai mengeluhkan bahwa pelayanan dari pemerintah itu terhambat gitu. Terus
adanya WFH juga kan, work from home yang diterapkan kepada pemerintah, kepada sektor pemerintah dan juga kepada sektor swasta. Nah, ternyata dengan adanya WFH ini juga itu terjadi dampak yang dirasakan. Yang pertama itu ini terjadi perlambatan kegiatan usaha yang berpotensi menurunkan penyerahan dalam negeri, yang kemudian menekan penerimaan pajak pertambahan nilai dalam negeri. Karena pas PSBB, WFH, PPKM ini kan kegiatan masyarakat emang terbatas sekali ya kan, mobilitasnya juga terbatas, ditekan, dan dari situ kerasa dampak-dampaknya, terutama dampak negatifnya ya, dampak yang kurang mengenakan di masyarakat itu yang dikeluhkan seperti ini, kurang perizinan seperti ini. Dengan kebijakan pemerintah di masa pandemi, terima kasih juga tadi tambahan-tambahan dari Mas Yusuf, Mbak Ima juga ya, Mas Robi juga sempat menambahkan pertanyaan. Jadi tentang kebijakan pemerintah selama pandemi ini, memang waktu awal-awal penggunaan masih ada beberapa, sebagian besar dari sisi pemerintahnya dan juga dari sisi warga negaranya yang sempat menyepelekan dengan adanya COVID-19 ini. Bahkan kalau misalnya sekalipun pemerintah lebih sadar, mungkin bisa lebih mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berdampak positif bagi warga negara Indonesia. Terbukti dengan adanya kegagapan pemerintah yang menangani kasus COVID-19 ini. Mungkin kalau dilihat latar belakangnya seperti halnya tadi pertanyaan dari Mas Robi, yang Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata sudah menyiapkan program kerja yang direncanakan secara matang seperti ini. Tapi dilalah ketabrak pandemi, dan itu memang salah satu membuat panik, membuat kegagapan warga negara dan juga pemerintah begitu, sehingga kebijakan yang dikeluarkan pun masih nanggung seperti PSBB, lalu ada PPKM, terus ada sanksi bagi warga negara yang menolak vaksin.